Jadi pas di dalam sini airnya tidak bisa. Tidak mendinginkan oli. Oh. Oli mesin. Oke, itu mungkin penyebab kenapa airnya panas karena olinya nggak sesuai spek, nggak bisa didinginin. Kan ya. Airnya jadi sealer di dalamnya. Banyak kemungkinan kan ada airnya jarang diganti juga kan bisa Ya, keropos di nggak dalam privasi. kan bisa. Nah, kalau ganti itu berarti ganti satu bloknya atau bisa Satu blok ini. Oh, berarti satu oil coolernya ini Iya, ya? satu air coolernya. Berikut sealnya. Berapa Pak kira-kira Pak? Ini sekitar Halo teman-teman YouTube bengkel kita, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita mau bahas vlog bengkel ya. Jadi kita mau ngeliatin di bengkel kita ada case apa dan perbaikan apa yang nantinya kita bisa dalami ilmunya. Saksikan terus video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Thank you. Pak Wazza, ini ada Captiva facelift ya? ya Turun mesin, jebol jebol mesin. karena Penyebab awalnya dari oil cooler, oil cooler. Oil cooler berarti oli nyampur sama air. air radiator. Nah, itu kenapa Pak Wazza? Dan menanggulanginya atau pencegahannya gimana? Atau cerita dulu ya cara kerja dulu ya kalau nggak deh. Cara kerjanya oil cooler kan nancoknya ada dua jalur nih. Hmm. Nah, ada untuk pendinginan olinya sendiri kan di sini. Ini ya, yang oil cooler tuh ya. Dengan air masuk air di sini nih. Oh, berarti oil cooler juga keisi air. Kasih air sini kan. Oke. Nah, kebanyakan yang bermasalahnya kan jebolnya di dalam. Kita nggak ketahuan. Oh. Antara air dengan oli Di tengahnya ada campur di membran. dalam. Iya. Kita nggak tahu keropos enggaknya di dalam ini. Itu yang kalau dia dijebol ya udah air sama oli blar Nah. nyampur. Kalau udah nyampur. Dan nyampur ya udah. Nah, itu jangan dipaksa. Oke, berarti penanggulangan pertama kalau nyampur Jangan dipaksa. Jangan paksa jalan. Akibat dipaksa seperti ini. Ada Motor salah hammer. satu piston kena. ya karena dia olinya udah bercampur air. Yang dapur air panas. Nah, mungkin ya salah satu mungkin ada yang kena ini. Pistonnya Indikator pertama berarti overheat ya pasti ya. overheat. Ketika overheat jangan dipaksa. Jangan teman-teman dipaksa. ya. Oke. Nah, sebenarnya si membran ini mungkin kayak misal umur sekian tahun harus diganti gitu nggak sih Pak? Kalau menurut sekian kan mungkin tidak akan seumur hidup. Ya, tapi maksudnya nggak ada perawatan kayak dibersihin itu nggak ada ya. Cuman kadang-kadang kebanyakan maintenance-nya kan dari air radiator juga bisa. Radiator. Mungkin sekian tahun harus ganti, flashing, kuras, Nah, ya. Terus selain itu apa Pak? Dari jenis olinya? jenis oli kadang kebanyakan di luar spek juga bisa, yang tidak tahan panas dengan olinya. Suhunya yang melebihi, ya bisa aja kan kena ini kan. Jadi pas di dalam sini airnya tidak bisa. Tidak mendinginkan oli, Oh. oli mesin. Oke, itu mungkin penyebab kenapa airnya panas karena olinya nggak sesuai spek, nggak bisa didinginin. Kan ya. Airnya jadi sealer Iya. di dalamnya. Banyak kemungkinan kan ada airnya jarang diganti juga kan bisa Ya, keropos di nggak dalam privasi. kan bisa. Nah, kalau ganti itu berarti ganti satu bloknya atau bisa Satu blok ini. Oh, berarti satu oil coolernya ini ya? Iya, satu air coolernya. Berikut sealnya. Berapa Pak kira-kira Pak? Ini sekitar kalau nggak salah 3 berapa ya? 3 koma. 3 koma. 3 koma kalau gantinya aja ya. Maksudnya kalau udah kadung turun, ya Banyak gitu. pistonnya Nah, gitu kan. ring piston semua kan pasti. Ya, makanya indikatornya Pak kalau udah overheat, jangan Hati-hati. dipaksa. Terus Pak, kalau misal nih, yang menyebabkan lain, mungkin tadi selain air, oli, ada lagi nggak Pak? Jadi air sama oli itu nyampur gitu. Ya faktor dari ini modul kipas, nah, itu mesti kita waspadai juga. Oh, airnya nggak dingin gara-gara kipasnya nggak muter? Ya, modul kipasnya kan bermasalah juga itu karena faktor usia juga bisa. Karena sistemnya Oke. pakai modul, Jadi ada sensor kan? ada sensor. Dia harusnya high speed, low speed Ya. gitu kan. Tapi kalau FL kan
Berarti 2 kipasnya jalannya bareng kan? Ya, modulnya satu, kalau mati ya dua-duanya mati. Ya, jadi dua-duanya nggak bisa muter sama sekali. Beda kalau NFL kan dia satu Masing-masing. masing-masing kan. Ya. Ini low speed dan ini high speednya Iya. dua-duanya dibantu gitu kan. Kalau untuk FL satu modul, Satu model dua kipas, motor main kipas. motornya bareng. Berarti intinya ketika air tidak bisa mendinginkan oli, itu yang akan menyebabkan bisa jadi turun Overheat. mesin. Overheat terus turun mesin. Ya. Oke. Juga kalau kita dipaksa ya seperti gini. Bisa dilihat nanti teman-teman, bisa di zoom nanti ya. Ini kena air makanya nggak ada Kena panas, pelumasan, kena kena panas. panas, nggak ada Iya. pelumasan. Pelumasannya olinya oli panas lah ini. Jadi dia baret sana sini. Ini harus ganti satu piston gini lah baretannya. Oke, intinya berarti jalur pendinginan air harus benar. Nah, kalau dari sisi radiator Pak, mungkin nggak Pak? Radiator sih selama ini nggak begitu ini sih. Nggak, jarang yang mengempet sih, jarang. Walaupun yang normal-normal tetap kalau ini dari sini aja sebanyak. Awal-awalnya sih bisa dari modul, bisa. Dari modul airnya nggak bisa dinginin. Iya. Ini jebol. Bawa. Oke. Kalau nggak dari modul airnya juga nggak bisa dinginin, ini jadi kalah juga. Iya, atau airnya jarang pernah ganti. Ganti. Harus Tapi kalau juga. dari radiatornya yang nggak bisa mendinginkan air jarang. Sebenarnya jarang sih, jarang. Faktornya biasanya air yang jarang ganti itu. Nah, air biasa sama air coolant tuh memang pengaruhnya berarti beda ya Pak ya? Jauh. Tuh. Harus dianjurkan memang harus pakai air coolant. Air coolant. Karena air biasa itu dia bisa Mengandung. jadi apa? Kerak. Juga Iya. kan. Nah, untuk menyumbat bahan ini kan saluran ini kan bisa juga. Nah, dan dia penguapannya lebih rendah, jadi Iya. gampang nguap. Yang gampang nguap. Kalau kena panas, kena panas oli, ya dia nguap nanti hilang. Oke, ini menyebabkan pokoknya kalau udah buat temperatur tinggi jangan dipaksa ketimbang turun nih semua nih, bisa dilihat nanti ya. Agak sedih sih kalau udah gini. Hanya berasal dari air yang tidak bisa mendinginkan oli. Bedanya sih Pak, dua ini karakternya gimana, terus perawatan gimana, terus kalau rusak juga gimana Pak? Kalau selama ini sih yang biasa ini paling ganti pakai DLP ya. Delphi lebih bandel atau Sebetulnya yang bandel ya malah bos. Terus kalau misal kayak diesel sama bensin nih Pak, injektornya awetan mana sih Pak? Atau sebenarnya perawatannya akan sama aja juga per 30.000? Kalau bensin sebetulnya lebih awet bensin dibanding diesel. bensin. Iya. Walaupun misal diisi pertalite, Sama, awet sebetulnya awet awet bensin. bensin. Selama ini jarang yang bermasalah dengan Injektor bensin. Iya. Yang kebanyakan tuh memang injektor Yang diesel. Iya. Ganti valve gitu-gitu Iya. diesel ya. Nanti kalau injektor itu kualitas jenis bahan bakar yang dipakai, terus perawatannya Perawatannya, tadi iya. kebersihin tangki dari jalur tangki. Nah kalau pipa-pipanya Pak dibersihin nggak? Kalau pipa-pipanya ya kalau tergantung bahan bakarnya nanti juga bersih. Oh. Nggak terlalu ini kalau pipa. Lebih yang pokoknya intinya adalah artinya kalau misalnya pakai biosolar, pengkabutannya berbeda. Dia lebih nguap karena lebih panas aja di sini. Atau kenapa tuh Pak? Bisa jadi panas. Bisa. Ya, artinya kan ada orang kayak kalau misalnya pakai biosolar harus pakai oli yang apanya tuh TBN-nya 13. TBN-nya ya. gitu kan. Nah sekarang TBN 70 itu ada oli kapal. Cuman dimasukin ke mobil ya jebol kan. Mobilnya yang terbang ya. Iya makanya kayak Mesinnya hancur gitu. kayak bukan cuma masalah TBN, jadi kayak ya itu pendapat masing-masing sih. Iya. Tapi nggak terus gara-gara pakai biosolar jadi TBN-nya harus yang tinggi tinggi. banget Iya. gitu kan.